Co-cultural theory itu adalah sebuah teori yang memahami cara kelompok yang non dominan berkomunikasi dengan kelompok yang lebih dominan. Fondasinya itu dibangun atas 3 dasar utama. Yang pertama dari muted group theory, itu menunjukkan bagaimana kelompok yang non dominan beradaptasi dengan komunikasi kelompok yang lebih dominan. Lalu yang kedua adalah feminist standpoint theory yang memahami perspektif sosial dan kekuasaan mempengaruhi komunikasi. Dan yang ketiga adalah fenomenologi yang merupakan pengalaman nyata kelompok non dominan, dan CCT itu menunjukkan cara kelompok dominan berkomunikasi dan melawan kekuasaan dalam masyarakat yang lebih dominan. Asumsi teori cultural itu ada 3. Yang pertama adalah budaya yang dominan berpengaruh sama budaya yang tidak dominan. Contohnya adalah kampanye politik di Amerika Serikat itu didanai oleh perusahaan farmasi, yang pada akhirnya kalau pasangan calon tersebut menang, maka perusahaan farmasi pasti akan diuntungkan. Yang kedua adalah suara kelompok marginal atau terpinggirkan harus didengarkan. Contohnya adalah imigran yang ada di Amerika Serikat itu banyak sekali populasinya. Jadi kalau mereka itu tidak punya pengaruh, misalkan seperti Presiden Barack Obama, mereka tidak akan didengarkan. Yang ketiga adalah kelompok kaum marginal atau yang terpinggirkan, itu mereka menyadari posisinya. Contohnya adalah kaum disabilitas. Mereka itu seringkali tidak diajak dalam pengambilan keputusan. Orientasi dan strategi komunikasi tentang co-culture dalam method group. Yang pertama, orientasi komunikasi. Pengakuan keberagaman bahasa dan simbol. Co-culture mungkin menggunakan bahasa, simbol, atau cara komunikasi yang berbeda dari budaya lainnya. Lalu ada sensitivitas dan pemahaman. Anak-anak yang menjadi peka terhadap dinamika kekuasaan dalam komunikasi, di mana kelompok-kelompok co-culture seringkali harus menyesuaikan diri dengan norma-norma komunikasi budaya dominan. Lalu ada strategi komunikasi. Komunikasi antara anggota co-culture dengan anggota komunikasi dominan memiliki beberapa tujuan, yaitu ada assimilation, menjadi bagian dari kultur dominan. Lalu ada accommodation berusaha agar anggota dominan bisa menerima anggota co-culture. Lalu ada separation menolak kemungkinan ikatan bersama dengan anggota dominan. Faktor lain yang mempengaruhi non-dominant group members atau NDGM dalam teori co-culture di method group. Yang pertama itu ada kekuatan sosial dan politik. Kekuatan sosial dan politik itu biasanya membuat yang dominan lebih menang daripada yang non-dominan, karena dengan cara mereka mempunyai jabatan dan wewenang terhadap yang non-dominan bisa mempengaruhi itu. Lalu yang kedua ada bahasa dan simbolisme. Bahasa dan simbolisme yang kadang digunakan oleh kelompok mayoritas atau dominan ini mempengaruhi non-dominan, sehingga yang non-dominan ini susah untuk mengekspresikan apa yang mereka sebenarnya inginkan. Lalu yang ketiga ada media dan representasi. Media massa ini kadang kita lihat lebih berpihak kepada yang dominan, karena apa yang mereka terbitkan di media massa ini membuat sudut pandang masyarakat lebih cenderung ke yang dominan daripada yang non-dominan. Lalu yang keempat ada akses pendidikan dan sumber daya. Lalu selanjutnya ada norma dan nilai budaya. Norma dan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat dominan seringkali berbeda dengan yang non-dominan, sehingga ini membuat pengabaian antara salah satu pihak, sehingga yang seringkali terjadi non-dominan ini kalah dengan yang dominan. Teori identitas menerangkan bagaimana suatu kelompok berinteraksi dengan non-dominan dalam suatu mayoritas. Kalau yang kedua ada teori identifikasi sosial, itu menekankan bagaimana manusia itu harus bersosialisasi dengan masyarakat, strategi komunikasinya. Kalau teori penyelesaian alam budaya itu mengkaji suatu budaya untuk beradaptasi dengan sekitarnya. Kekuatan teori, faktor pengalaman non-dominan itu untuk menekankan pada kelompok yang terpinggirkan. Pendekatan holistik itu mempertimbangkan suatu permasalahan dalam kelompok tersebut. Kalau fleksibilitas dapat diterapkan di dalam berbagai konteks budaya. Selanjutnya adalah kritik terhadap teori. Yang pertama itu kurangnya generalisasi, fokus pada pengalaman individu membuat untuk sulit digeneralisasi. Yang kedua adalah kompleksitas. Jadi teori ini terlalu rumit untuk diterapkan tanpa penyertaan. Yang ketiga adalah pendekatan normatif, mengasumsikan bagaimana orang seharusnya berinteraksi. Selanjutnya ada implikasi praktis. Jadi yang pertama itu pendidikan dan pelatihan komunikasi. Jadi teori ini tuh mengembangkan program yang inklusif. Yang kedua itu ada kebijakan organisasi. Jadi teori ini tuh menciptakan lingkungan kerja inklusif. Yang ketiga pengaruh sosial, meningkatkan kesadaran dan strategi mengatasi
diskriminasi. Jadi kesimpulan ini, teori ini berkontribusi penting dalam memahami dan mengatasi tantangan komunikasi antar kelompok budaya berbeda.